وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, syarahan yang ke-63. Saya lihat dalam mimpi, iaitu saya seolah-olah berkata, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, dalam fikiran kamu, dengan diri kamu sendiri, dan dalam lakuan zahir kamu dengan makhluknya, dan dalam lakuan kamu dengan keinginan kamu. Mendengarkan ini, orang yang di sisi saya itu berkata, apakah kenyataan ini? Jawab saya, ini ialah sejenis ilmu kerohanian. Syarahan yang ke-64. Suatu perkara telah mengacau fikiran saya pada suatu hari. Batin saya berasa berat dengan beban itu, dan saya pohon kesenangan dan kesentosaan dan jalan keluar. Saya ditanya apa yang saya mahu. Kata saya mahu mati yang tidak ada kehidupan dalamnya, dan satu kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Maka saya pun ditanya apakah jenis mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan apakah jenis kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Jawab saya, mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah matiku dari jenisku sendiri, supaya saya tidak melihatnya sama ada memberi manfaat atau memberi mudarat. Dan mati dari diriku sendiri dan keinginanku, tujuanku dan harapku dalam hal dunia dan akhirat. Sehingga saya tidak ada dalam semua ini. Berkenaan kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya, ialah kehidupanku dengan lakuan Tuhanku dalam keadaan saya tidak ada wujud di dalamnya, dan matiku di dalamnya ialah wujudku dengannya. Oleh kerana saya telah mengetahui, maka ini telah menjadi tujuanku yang paling berharga sekali. Syarahan yang ke-65. Mengapakah kamu marah kepada Allah kerana doa kamu lambat diterimanya? Kata kamu telah dilarang meminta kepada orang dan disuruh meminta kepada Dia sahaja. Dan sambil kamu bermohon kepadanya, Dia tidak perkenankan permohonan kamu. Inilah jawab saya kepadamu. Adakah kamu orang bebas atau si hamba? Jika kamu kata kamu itu orang bebas, maka itu tanda kamu kafir. Jika kamu kata kamu itu hamba, maka saya hendak bertanya kepadamu, adakah kamu salahkan Tuanmu sendiri kerana lambat menunaikan permintaanmu, dan syakwa sangka tentang kebijaksanaannya dan rahmatnya padamu, dan seluruh makhluk, dan syakwa sangka tentang ilmunya yang mengetahui semua perkara? Atau adakah kamu tidak menyalahkan Allah? Jika kamu tidak menyalahkannya dan mengakui kebijaksanaannya dalam melambatkan penerimaan doa kamu itu, maka wajiblah kamu bersyukur kepadanya kerana Dia telah membuat aturan yang sebaik-baiknya untukmu
dan memberi faedah kepada kamu dan menjauhkan dari mudarat. Jika kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang kafir sebab kamu menyalahi Dia, dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil, padahal Dia Maha Adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Mustahil ia zalim, Maha suci ia dari sifat-sifat kecelaan. Ketahuilah, Dia itu Tuhanmu yang memiliki segala-galanya. Dia mengontrol segala-galanya. Dia melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Oleh itu, istilah tidak adil atau zalim tidak terpakai kepada Allah. Orang yang zalim itu ialah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinannya. Mungkin kamu sendiri yang zalim, bukan Allah yang zalim. Okey, kita sambung lagi sedikit ya pada syarahan yang ke-62. Bukan. Habis sudah, kita mulakan syarahan baru lagi. Syarahan yang ke-63. Nah, berarti mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dalam syarahan ke-62 memberi maklumat, memberi ilmu kepada kita ya, yang bagus, yang baik, yang boleh kita jadikan teladan, yang boleh kita jadikan panduan dalam hal memahami dan mencapai tingkat-tingkat kerohanian yang selayaknya bagi kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang penting kita faham, jangan tidak faham. Apalagi perbincangan kita pada syarahan-syarahan terakhir ini merupakan perbincangan kepada apa yang telah kita bincangkan di dasar dan di daras kita. Jadi kita harap pencerahan-pencerahan yang didatangkan pada syarahan-syarahan ini memberi input tambahan, memberi maklumat tambahan ataupun penjelasan tambahan kepada sesuatu yang telah kita kutip daripada dasar dan daripada darasnya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal lagi yang menjadi pencari, pelajar, orang yang belajar. Nah, di sana perlu kepada apa ya? Perlu kepada perbincangan kumpulan ke sebagainya supaya kita lebih berkembang. Nah, jangan kamu orang diam saja, gitu kan? Bersifat nafsi-nafsi, nanti kamu orang tidak mencapai perkembangan ilmu yang sewajarnya. Okey, malam ini kita lanjutkan lagi dengan syarahan yang ke-63 ya. Syarahan baru kata musannif, saya lihat dalam mimpi. Nah, musannif mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau menceritakan kepada kita tentang mimpinya. Berarti dia bermimpi. Ya. Kita juga bermimpi. Nah, selalu saja kita mimpi. Ada yang mimpi menikah. Itu kan? Ada yang mimpi panjat pokok kelapa jatuh. Ada yang mimpi macam-macam mimpi. Kan bangkil kan? Nah, mimpi. Jadi itu mimpi mangkil. Jadi macam-macam mimpi. Ya. Jadi mimpi kita. Nah, bercakap tentang mimpi, di sana ada apa ya? Di sana ada kajian ya, ada kajian tentang pengaruh bagi mimpi. Ya. Pengaruh bagi mimpi. Nah, ini kita bincang sedikit. Barat khususnya ya, orang-orang barat, ahli-ahli ilmu barat, cendekiawan barat, mereka juga mengkaji mimpi. Dan mereka berpandangan bahawa mimpi itu terjadi, ya mimpi, maksud mimpi adalah sesuatu yang mendatangi kita ketika kita tidur. Ya, mendatangi, ada yang mengatakan imajinasi kita, ada yang mengatakan mendatangi akal kita. Yang lain pula mengatakan mendatangi hati kita ketika kita tidur. Ya. Jadi barat dalam kesimpulan mereka bahawa mimpi itu terjadi kerana akal kita ataupun rasa dan perasaan kita, khususnya akal ya, akal kita memikirkan sesuatu dan sifat memikirkan sesuatu itu melampau. Faham tak?
Nah, maksudnya kita terlalu memikirkan hal itu, nanti terbawa kita sampai dalam mimpi. Ada yang mengatakan begitu. Yang lain mengatakan rasa dan perasaan kita ataupun emosi kita dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang difikirkan oleh akal kita. Nanti mencetuskan mimpi. Ya kan? Contoh, Makil fikir mau menikah saja kan, menikah. Aku mau menikah. Macam mana aku mau menikah? Satu hari dia fikir mau menikah saja. Nanti malam dia mimpi menikah. Begitu. Faham tak? Itu pandangan barat ya, kesimpulan. Nah, pada kita, pandangan dari sisi ulama Islam, bahawa mimpi itu terjadi dalam dua hal. Ya, mimpi itu terjadi dalam dua hal. Hal yang pertama, menyamai apa yang disebutkan oleh barat. Bahkan barat menyebutnya pun kerana Islam telah menyebutkan terlebih dahulu. Betul kan? Ya, Islam telah menyebutkan terlebih dahulu. Antara yang menyebut tentang mimpi adalah kalau pada zaman tabi'in, Abul Haris Muhasibi sendiri menyebutnya, dan banyak ulama-ulama yang lain, kan? Dan ulama mutaakhir yang membincangkan tentang mimpi adalah Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, salah seorang murid kepada Ibnu Taimiyah, ya. Okey, jadi para ulama Islam mengatakan, pertama, mimpi sama seperti yang dikatakan oleh barat juga, sama dengan pandangan barat, iaitu apa yang mempengaruhi pikiran kita dan apa yang mempengaruhi rasa dan perasaan kita. Nah, satu lagi mimpi, yang jenis yang kedua ini, adalah pengaruh rohaniah, pengaruh hubungan rohaniah, ya, pengaruh hubungan rohaniah dengan sesuatu. Sama ada pengaruh hubungan rohaniah itu dengan Allah, atau pengaruh hubungan rohaniah itu dengan makhluk. Nah, ya. Kalau pengaruh hubungan rohaniah itu dengan Allah, nah, kalaupun datang jadi terjadinya mimpi, nescaya mimpi-mimpi itu adalah mimpi-mimpi yang membawa kepada kebaikan. Ya, mimpi-mimpi yang membawa kepada kebaikan. Nah, jika mimpi itu dipengaruhi oleh makhluk, berarti selain daripada Allah, nah, mimpi-mimpi itu nanti satu sisi seperti kebaikan, tetapi boleh menjadi kemudaratan kepada kita. Boleh faham tak, Bang Akil? Ya. Jadi ada dua sisi pandang yang bila kita perhalusi sama saja. Ya kan? Nah, kita memberikan dua sisi pandang. Baik. Khitab kita, ya, poin kita di sana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka didatangi mimpi-mimpi, maka mimpi-mimpi itu justru akan menjadi mimpi-mimpi yang baik. Ya. Jadi orang yang mempunyai hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa tahap, gitu kan? Nah, kalau sudah sampai dia ke tahap nabi, anbiya, nah mimpinya itu sebagai wahyu sudah. Ya. Mimpi para nabi, nah, pertama mereka mempunyai hubungan yang sangat baik, sangat bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hubungan yang baik itu terjadi kepada mereka mimpi. Nah, mimpi itu sesuai dengan posisi mereka sebagai anbiya, sebagai nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi itu dikategorikan sebagai wahyu, gitu kan? Nah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada tentang itu. Lah, lebih tepat Allah menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam Quran, ya, yang mana beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail, Nabi Allah Ismail alaihissalam, gitu kan? Nah, Al-Quran menceritakan itu. Nah, mimpi itu adalah wahyu, gitu kan? Nah, okey, itu satu posisi. Nah, posisi lebih rendah, posisi para salihin, para syuhada, para siddiqin. Yang kita istilahkan ini adalah posisi para aulia, posisi para wali-wali. Nah, mereka juga bermimpi, ya, dan mimpi itu memberi kebaikan. Kenapa? Karena hubungan bersihnya, hubungan bagusnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, bawah lagi daripada para aulia adalah orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala juga.
tetapi tidak sampai di posisi aulia. Nah, mereka juga mungkin akan diberikan mimpi. Nah, mimpi-mimpi itu juga akan memberi kebaikan kepada mereka. Jelaskah? Nah, jadi kita sebutkan tentang mimpi para orang yang baik, orang-orang yang soleh, mimpi para wali, mimpi para nabi. Hakikatnya berpunca dari hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, itu. Jadi apabila mursyid kita menceritakan tentang mimpinya, nah, kita tidak perlu kita tidak perlu kontra, ya, kita tidak perlu membantah, karena itu adalah hal biasa, ya, karena itu adalah hal biasa. Cuma dari sisi fiqhnya, dari sisi fiqahnya, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah umum, ya. Jadi bangkil kau mimpi begini, dan mimpi itu kau ternyata betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bercanggah. Nah, kau tidak boleh berdiri, aku bermimpi begini, tidak boleh. Fahamkah? Melainkan untuk dirimu sendiri sahaja. Ya. Selama mana mimpi itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, okey. Nah, ternyata Maulana mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala juga bermimpi. Nah, dia menceritakan mimpi kepada kita yang mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada mimpinya, gitu kan? Dan apalagi dia merupakan orang yang soleh, kita katakan begitu. Nah, orang yang berada di posisi aulia, posisi para wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana dasarnya adalah hubungan mereka sangat bagus, sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun bermimpi dan dia membawa apa yang dimimpikan itu kepada kita yang mudah-mudahan menjadi pelajaran. Nah, kita kaji. Katanya, saya lihat dalam mimpinya, ya, mimpi dia. Yaitu saya seolah-olah berkata, dia bermimpi, dia bercakap dengan orang. Katanya, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu. Nah, dia bercakap dengan orang dengan perkataan, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, wahai orang yang syirik. Nah, seolahnya begitu. Ya, bercakapnya begitu dalam mimpinya. Katanya, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, wahai orang yang menyekutukan Tuhan. Nah, bagaimana menyekutukan Tuhan? Dalam fikiran kamu. Nah, itu pelajaran untuk kita. Ya, mursyid kita dia bermimpi, menceritakan mimpinya kepada kita. Pelajaran yang kita perlu ambil dari mimpinya itu adalah tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belajar sudah secara umum, ya. Kita belajar dari dasar, dari daras. Kita belajar daripada nas Al-Quran, kita belajar daripada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syirik. Nah, begitu kan? Nah, jadi gabungkan apa yang telah kita belajar dengan kisah ini, ya. Jadi katanya, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu. Nah, Syekh mursyid kita dia bermimpi, bercakap dengan orang. Nah, kita andaikan orang yang dia bercakap itu adalah kita. Misalkan, ya, kita andaikan orang yang mursyid kita bercakap itu adalah kita sendiri. Ya, lalu katanya, wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu. Wahai kamu yang mensyirikkan Tuhan. Nah, syirik di mana kita? Dalam fikiran kamu. Pelajarannya, syirik boleh berlaku dalam fikiran. Ilmunya di sana, syirik boleh berlaku dalam fikiran. Ya, fikiran artinya akal, akal artinya fikiran, fikiran artinya pemikiran. Gitu kan? Pemikiran artinya nanti terjadinya apa? Pandangan, gitu kan? Nah, berarti kita boleh syirik dalam akal, kita boleh syirik dalam pemikiran, kita boleh syirik dalam pandangan. Nah, akhirnya mencetuskan pandangan-pandangan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa banyak pandangan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belegar seputar ilmu. Ya. Ada yang bilang Allah Subhanahu wa taala itu ada tempatnya, bertempat dia seperti kita bertempat. Yang lain bilang Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, bertubuh, berbentuk seperti kita. Nah, ini semua apa? Ini semua pandangan-pandangan syirik. Faham tak? Nah, pandangan-pandangan yang meletakkan Allah Subhanahu wa taala seumpama makhluk. Jelas? Nah, ini adalah pandangan yang syirik.
Pandangan yang syirik ini datang dari mana? Pandangan yang syirik datang dari mana? Sila. Datang dari... Nah, jangan cakap begitu, bah. Walid tidak tahu ini apa. Ada sakit kepala kah? Apa? Nah, datang dari pemikiran dulu. Datang dari pemikiran. Nah, pemikiran datang dari mana? Nah, pemikiran datang dari akal. Ini berarti syirik boleh berlaku pada akal kita, kemudian menjadi pemikiran kita, dan akhirnya menjadi pandangan kita. Fahamkah? Nah, itu. Jadi pelajaran kita di sana yang kita perlu ambil. Nah, jangan kau sibuk-sibuk mau pikir tentang mimpi. Nah, kau sibuk ambil pelajaran daripada sana. Bahawa apa? Bahawa pikiran kita, akal kita, pemikiran kita, dan pandangan kita boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa kita perlu berhati-hati dalam berfikir. Ya, berhati-hati dengan akal kita, berhati-hati dengan pemikiran kita. Ya, pemikiran artinya berfikir itu. Ya. Dan nantinya kita melontarkan pandangan selepas berfikir. Nah, kita perlu berhati-hati dengan pandangan kita. Jelaskah? No. Jangan kita main hentam saja. Syok saja bercakap. Nah, kan? Nah, tidak kira apa kita jadi ustaz kah, tidak jadi ustaz kah, macam manakah. Semua kita, semua umat, semua manusia, semua hamba perlu berhati-hati dalam ketiga-tiga hal ini. Jelas kan? Nah. Kemudian apa? Kamu juga menyekutukan Tuhan dengan diri kamu sendiri. Nah, berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu boleh jadi dengan diri kita sendiri, selain dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu. Bahkan menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri sendiri itu lebih banyak daripada hal yang lain. Nah, betapa kita perlu berhati-hati dengan diri kita sendiri. Jangan sampai disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kerana itulah para ulama mendoktrinkan, ya, mendoktrinkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Nah, mendoktrinkan berarti menanam dalam fikiran kita. Ya kan? Ditanam dalam akal, ditanam dalam hati kita. Yang kita ini sebenarnya tidak punya daya upaya apapun, melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata ayat Al-Quran dibaca dan dizikirkan. Nah, jauh lebih daripada itu, para ulama menjadikan ianya sebagai doktrin. Jelaskah? Nah, kita juga perlu menjadikan itu sebagai doktrin akal kita. Ya, selama-lamanya kita perlu sedar yang kita tidak mempunyai daya upaya apapun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kau mau jalan dari sana ke sini pun tidak punya daya upaya, tahukah? Melainkan dengan izin Allah. Allah mengizinkan kau berjalan dari Podar, dari dom ke sini. Nah, kau boleh belajar malam ini. Jika tidak, nah kau pun tidur saja. Kan? Sama saja Walid tu. Kan? Allah mengizinkan Walid mengajar pada malam ini. Jika tidak, nah Walid pun tidur saja. Apalagi sakit-sakit ada ini. Sakit sikit, sakit satu ku bilang 10. Sakit 10 ku bilang 100. Boleh kan? Nah. Jadi doktrin, ya, doktrin. Nah, kita bawa doktrin itu dalam hidup kita. Tidak ada daya dan upaya kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengizinkan kepada Mubakir hari ini, bukan hari ini, kemarin, kau butak-butakkan kepala kau. Kan? Nah, jika Allah tidak mengizinkan kau butak kepala, kau tidak butak kepala lagi, Pak. Ya. Ya kan? Okey. Apa lagi? Kita menyekutukan Allah SWT juga dalam apa? Dan dalam lakuan zahir kamu, katanya. Kita juga menyekutukan Allah SWT mungkin, ya, dalam lakuan zahir kamu. Dalam lakuan zahir. Lakuan zahir ay jasmaniyah kamu. No, kita juga mungkin menyekutukan Allah dengan jasmaniyah kita. Nah, jasmaniyah itu luar daripada akal dan hati. Ya, berarti anggota badan kita. Nah, kita mensyirikkan Allah dengan anggota badan kita. Mungkin kan? Betulkah?
Allah bilang jangan kau pandang perempuan ajnabi, kita pandang juga apa? Pandang itu bukan kesalahan. Kesalahannya geram. Kan mesti kan? Nah itu yang salah. Kau pandang, kau geram. Kan? Nah itu salah. Bukan salah geram juga Bajul. Kan? Geram pun tidak salah sebenarnya. Salah adalah kau mengimajinasikan yang bukan-bukan. Gitu kan? Nah kalau kau pandang dia, kau geram, lalu kau meminang dia, wahai fulanah binti fulanah, aku meminangmu dan aku ingin memperistrikanmu, gitu kan? Nah, itu tidak salah kan? Salah itu nanti kau mengimajinasikan, kau menempatkan di fikiranmu dan di rasa dan perasaanmu dia dalam bentuk-bentuk yang salah, gitu kan Mizi? Nah, kau tahu ke bentuk yang salah itu macam mana Mizi? Tahu kah? Tidak tahu ya. Jul, kau tahu ke Jul? Bentuk-bentuk yang salah itu bagaimana? Tidak tahu juga? Alhamdulillah. Mangkil, kau tahu Mangkil? Mengimajinasikan bentuk-bentuk yang salah itu macam mana? Jangan cakap bagian Mizi, bagian kau saja. Nah, bagian kau saja. Cuba kau cerita. Unik, okey. Unik itu yang kau mau dengar, Pak. Macam mana uniknya? Oh. Oi, kau. Ayahang tak mau Ayahang tak mau. Abang sayang gitu. Allah. Okey, Pak. Jadi imajinasi itu tidak salah. Tahu kan? Makil imajinasi begitu tidak salah, Pak. Itu bagus, Pak. Tahu kan? Okey. Allah ya Allah. Apa lagi? Begitu juga kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, ai syirik kepada Tuhanmu dengan makhluknya. Nah, mungkin saja kita syirik juga kepada Allah SWT dengan makhluk. Yang kita sebutkan rentet senarainya itu kan, makhluk, benda, hal dan perkara. Apa lagi? Wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, ai wahai kamu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam lakuan kamu. Nah, bilang lakuan jadi. Lakuan. Tadi jasmaniah saja ya. Tadi jasmaniah. Lakuan zahir, nah itu jasmaniah. Dalam lakuan kamu, nah itu amalan. Ya. Lakuan kamu di situ khusus amalan. Nah, kita mungkin mensyirikkan Allah SWT dengan amalan-amalan kita. Dan wahai kamu yang menyekutukan Tuhan kamu, ai mensyirikkan Tuhan kamu dengan keinginan kamu. Nah, kita mensyirikkan Allah SWT dengan keinginan kita. Nah, sebut saja keinginan. Nah, semua kita faham sudah bahawa manusia mempunyai keinginan yang sangat-sangat besar. Ya. Hampir-hampir saja keinginan itu tidak mampu disekat. Melainkan orang yang membina keinginannya, membawa keinginannya ngam atau sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak semua orang begitu. Hanya orang-orang kerohanian yang memahami kerohanian, yang mempunyai ilmu kerohanian, yang tahu kaedah dan cara membentuk rohaniahnya. Nah, orang-orang itu mungkin tahu bagaimana membawa keinginannya supaya ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang tidak memahami yang kita sebutkan tadi, nah mereka tidak tahu bagaimana untuk membawa rohaniah mereka ngam dengan Allah SWT. Membawa rohaniah mereka sesuai dengan Allah SWT. Maka selamanya keinginan itu akan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan bertentangan dengan agama. Jelaskah? Nah. Jadi kita syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan-keinginan kita. Jelas? Nah, itu pelajaran yang kita perlu ambil. Bukan mimpinya ya, bukan mimpinya. Mimpi itu sebagai satu medium, sebagai satu keadaan saja. Tapi dalam keadaan itu ternyata pelajarannya adalah berkaitan dengan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran kita, dengan diri kita sendiri, dengan lakuan zahir kita, jasmaniah kita, dengan makhluk.
dan dalam lakuan kamu, begitu dalam amalan kita. Nah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan-keinginan kita. Nah, keinginan kita itu banyak, sangat banyak. Nah, dalam keinginan-keinginan yang banyak itu, jangan kita syirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sebaliknya, keinginan bagaimanapun, nah, kita cocokkan, kita ngamkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keinginan kita itu tidak boleh berdiri sendiri. Ya, tidak boleh berdiri sendiri, melainkan mesti dihimpunkan dengan iman, Islam dan ihsan. Atau sebaliknya. Betul kan? Nah, jika keinginan kita itu berdiri dengan iman, Islam dan ihsan, maka kita selamat. Sebaliknya, jika tidak berdiri dengan iman, Islam dan ihsan, maka keinginan kita itu berdiri dengan hawa nafsu. Nah, itu akan membawa kemudaratan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, itu. Kan? Keinginan kita nanti perlahan-lahan menghanyutkan kita daripada Allah, menyesatkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kan? Keinginan mau cantik, ya cantik. Nah, perlahan-lahan buang tudung. Cantik untuk apa kalau tidak untuk dilihatkan kepada orang? Nah, jadi dia pun perlahan-lahan buang saja dia punya tudung-tudungnya. Kan? Nah, kemudian mula mempamerkan rambutnya. Nah, nanti buang lagi, buang lagi, buang lagi, buang lagi, buang lagi, buang lagi, nah tinggal spenda saja. Ha? Tahu tak? Ha? Tahu ke tidak, Sofia? Adakah orang tinggal spenda saja? Kau tahu tak? Ada kan? Yang itu, yang suruh pekera itu, tahu tak? Ha? Nah, dia tinggal spenda saja kan? Apa orang panggil tu? Orang panggil apa? Ha? Ha? Panggil robot? Kau cakap apa? Tak ingat. Orang panggil bina badan itu. Bodybuilder. Tahu tak? Itu kan? Nah, dia pakai apa? Hah? Pakai pampers? Kau biar betul bah, ha? Dia pakai apa? Kau cakap. Itu yang kau perlu cakap. Dia pakai spenda saja kan? Nah, semua orang tengok dia apa? Faham tak? Oh. Itu lelaki, boleh bilang lelaki. Kalau perempuan pun sama saja apa? Allah ya Allah. Dia jadi apa? Model. Model bukan seluruh dalam kau ni. Model itu, model pakaian mandi. Kan? Nah, Allah ya Allah. Nah, itu contoh ya. Boleh sebut sebagai contoh saja. Jangan kamu orang imajinasi ya. Aku takut saja kamu orang ni. Okey. Allah ya Allah. Jadi ternyata ya kita dilingkungi bahaya, ya. Sama ada sedar ataupun tidak sedar, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin akan rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, kerana kita dikelilingi, ya, kerana kita dikelilingi oleh pintu-pintu yang boleh membawa kita kepada kerosakan. Dan pintu-pintu itu sangat besar. Contoh, fikiran kita. Ya kan? Nah, itu pintu yang sangat besar. Jika tidak dikawal, jika tidak dijaga, jika tidak diberikan pengetahuan, ya, jika tidak dibajakan dengan zikir, nah kau hanyut saja dengan fikiran. Itu kan? Jadi betapa bahayanya. Itu pintu yang terbesar dalam diri kita. Nah, yang keduanya apa? Diri kita sendiri pun berbahaya juga. Diri kita sendiri juga bahaya. Boleh menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah, tersesat dan sebagainya. Ya. Nah, nanti timbul aku saja. Akulah yang pandai. Akulah yang bijak. Aku lagi tahu dari semua orang. Akulah yang terbaik. Akulah segala-galanya. Jika tidak dijaga, jika tidak dikawal, nah nanti kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita sendiri.
Betapa bahayanya. Faham tak? Lagi apa? Jasmaniah kita. Nah, itu pun perlu dijaga, perlu dikawal. Nah, jika tidak dikawal, jasmaniah kita nanti membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makhluk Allah Subhanahu wa taala pun sama saja. Ya, kita luaskan dia, makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, kita gabungkan di situ. Nah, ini semua jika tidak dijaga, jika tidak berhati-hati, berwaspada, nah ini juga akan membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Apa lagi kemudian? Lakuan kamu, amalan kita. Yang dimaksudkan dengan amalan adalah apabila kita mengamalkan dia secara berterusan. Nah, itu dipanggil amalan. Ya. Jadi kita amalkan, hari ini kita buat, besok kita buat, lusa kita buat, nah hari-hari kita buat mungkin. Nah, itu dipanggil amalan. Ya. Nah, amalan kita juga kita perlu berhati-hati. Nah, takut amalan kita juga nantinya boleh membawa kita syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya orang bekerja. Nah, kerja itu menjadi amalan kan? Katakan dia kerjanya adalah gembala kambing. Katakan. Ya. Nah, gembala kambing itu juga jika dia tidak menjaganya akan menyebabkan dia syirik kepada Allah SWT. Betul kan? Nah, gembala kambing sampai tidak solat. Misalnya. Betul kan? Nah, dia, aku mau solat macam mana? Aku ni gembala kambing. Bilang. Nah, dia mensyirikkan Allah SWT dengan gembala kambing. Faham tak? Nah, kau mau gembala kambing kah? Kau mau gembala kerbau kah? Kau mau gembala babi kah? Kau mau gembala apa kah? Solat jangan ditinggalkan. Begitu kan? Nah, begitu saja. Okey, contoh. Apa lagi? Dan begitu juga kita perlu berhati-hati dengan keinginan kita. Bahkan para ulama mengatakan inilah yang paling besar. Ya, keinginan kita inilah yang paling besar. Yang kita perlu berhati-hati, perlu jaga, waspada. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa ramai orang yang hanya kerana keinginan. Nah, mereka tidak kira lagi berdosakah, apakah, kan? Faham tak? Nah, Walid kasih contoh satu. Dia mau handphone saja. Dia tidak peduli berdosa tidak berdosa, dia tipu mamak dan ayahnya. Kan? Bilang mau beli kitab. Walid minta kitab ini begini. Berapa? 300, 500. Nah, sekali mamaknya dah ingat mau beli kitab, mau belajar anaknya dikasihnya 500. 500 itu bukan dibeli kitab. 500 itu dibeli apa bangkel? Dibelinya telefon, ada yang dibelinya ikan, ada yang dibelinya aku tidak tahu apa yang dibelinya kan. Macam-macam dibelinya, kitab tidak dibeli. Sebab mana ada Walid suruh beli kitab? Misalnya begitu kan. Nah, itu contoh, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Nah, itu saja. Faham tak? Nah, kerana keinginan itu tadi, nah dia tidak peduli berdosa. Menipu itu berdosa. Tidak peduli menipu ke apa. Contohnya begitu. Faham tak? Jadi keinginan itu paling bahaya. Jadi faham saja dari sana. Nah, inilah perkara-perkara yang kita perlu jaga seputar diri kita sendiri. Faham tak? Nah, itu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Nah, kalau Walid, kamu orang tanya Walid, Walid pun sama saja. Pikiran kadang-kadang merapu saja. Ya. Semua, bukan fikiran saja, semua merapu-rapu saja. Nah, berarti bahaya juga Walid pun. Walid pun perlu berhati-hati. Dan kita semua perlu berhati-hati, berjaga, gitu kan? Berjaga-jaga, bukan berjaga. Berjaga itu tidak tidur. Nah, ini berjaga-jaga, kan? Okey. Mendengarkan ini, nah ketika dia bercakap dengan seseorang, dalam mimpinya dia bercakap dengan seseorang. Nah, apabila orang itu mendengar apa yang dikatakan oleh Maulana Mursyid kita dalam mimpinya itu, orang yang di sisi saya itu berkata, lalu orang itu berkata, apakah kenyataan ini? Maksudnya apa yang kau cakapkan ini? Apakah kenyataan ini? Apakah yang kau cakapkan ini? Apakah yang kau maksudkan ini?
Nah, seolahnya begitu. Jawab saya, nah mursyid kita kemudian menjawab dalam mimpinya juga, ini ialah sejenis ilmu kerohanian. Maka kata musannif, kata mursyid kita, yang dia cakapkan itu adalah sejenis ilmu kerohanian. Maksudnya apa? Maksudnya yang dia cakapkan itu adalah kerohanian yang perlu dipelajari. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi pelajaran yang ke-63 ini mau memberitahu kita antara lain adalah kita perlu mempelajari, perlu belajar tentang kerohanian. Nah, itu. Ya. Bahkan tidak salah untuk kita mengatakan bahawa belajar tentang kerohanian itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Kenapa? Kerana ia merupakan bahagian daripada diri kita dan jasmaniah kita nantinya berkembang berdasarkan kepada kerohanian kita. Faham tak? Nah, ini berkait dengan hadis yang telah kita bacakan. Ya, hadis sahih yang Nabi SAW menyebutkan dalam tubuh manusia ada seketul daging, elok dagingnya maka elok seluruh jasad. Ya, buruk dagingnya maka buruklah seluruh jasad, dan daging itu adalah hati, dan hati itu adalah rohaniah. Jelas kah? Nah, itu. Jadi kenyataan daripada syarahan yang ke-63 ini adalah terkait dengan ilmu kerohanian langsung, dan sekaligus memahamkan kepada kita bahawa pentingnya kita mempelajari ilmu kerohanian. Tanpa memahami ilmu kerohanian, kita tidak tahu bagaimana untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelaskah begitu? Nah, kita mungkin tahu syirik itu apa. Kita mungkin kenal syirik itu apa. Tapi kita tidak mungkin tahu atau boleh membebaskan diri kita daripada syirik tanpa ilmu kerohanian. Faham tak? Nah, syukur Alhamdulillah kamu orang sebenarnya ilmu kerohanian itu belajar. Secara tidak langsung belajar sudah. Ya. Dan kita sedang belajar juga, gitu kan? Habis sudah. Nah, habis sudah syarahan yang ke-63. Jadi kesimpulannya, secara tidak langsung kita buat begitu. Ya, ada beberapa perkara yang kita perlu berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga, kerana ia adalah sekitar diri kita, begitu kan, paling dekat dengan diri kita, yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah SWT. Nah, kita sebut sudah satu persatu. Dan yang kedua pelajarannya daripada syarahan ini adalah perlunya kita mempelajari, ya, perlunya kita belajar ilmu kerohanian ataupun tentang kerohanian. Nah, kenapa? Kerana kerohanian itu adalah monitor. Ya, rohaniah itu adalah monitor. Ya, yang nantinya mengembangkan ataupun mengembangkan jasmaniah kita. Ya, mengembangkan tingkah laku kita, mengembangkan amalan kita, dan akhirnya mencetuskan pengalaman kita. Ya, nah itu. Jelas? Okey. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-64. Suatu perkara yang telah mengacau fikiran saya. Nah, ini pun konsepnya sama saja. Ya, penceritaan tentang diri dan kita mengambil i'tibar daripadanya. Ya. Musannif Maulana Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala menceritakan tentang dirinya dan apa-apa yang berlaku kepadanya yang mungkin kita akan dapat pelajaran. Nah, ini adalah perkara biasa. Ya. Contohnya macam Walid pun menceritakan pengalaman. Nah, ini bilang pengalaman, ya. Apa yang pernah berlaku kepada Walid yang kita boleh share, boleh jadikan sebagai panduan misalnya, kan? Nah, begitu. Nantinya kamu orang pun bercerita kepada anak-anak, jangan buat begini, jangan buat begitu. Nah, pengalaman mamak dulu begini, kan? Nah, itu bilang pengalaman. Pengalaman itu, nah jika ada yang baik, kita kongsikan saja. Betul kan? Nah, itu. Okey. Jadi Maulana kita, mursyid kita mau mengongsikan mungkin pengalamannya ataupun sesuatu yang berlaku kepadanya. Dengan katanya suatu perkara telah mengacau fikiran saya, kata. Ada sesuatu yang mengganggu fikirannya. Nah, ini hal biasa saja, kan?
kita pun ada yang mengganggu pikiran kita. Kadang-kadang duduk-duduk diam ada yang mengganggu pikiran kan. Apa Jul yang mengganggu pikiranmu? Nah Jul satu hari macam ayam berak kapur saja. Kan minum kopi pun kan satu kali hirup, nah 10 minit 20 minit kemudian baru datang hirup yang kedua apa. Menung saja dia kan. Macam ayam berak kapur saja, makan pun tidak lalu. Nah tanya Jul kau mandi tidak? Mandi pun tidak apa. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kenapa? Jenab Simpang 3 anak Pak Meun itu sudah message, sudah hantar WhatsApp kepada Jul. Jul, kau ini tu dialah kan, tidak sungguh-sungguh. Sekarang Mizi sudah cross line bah bilangnya. Kan? Mizi sudah cross line ini. Kan? Jul pun itu yang mengganggu pikirannya. Berarti yang mengganggu pikiran Jul ketika itu adalah pertama Jenab Simpang 3 itu, yang kedua si Jenab Simpang 3, yang kedua si Mizi, gitu kan. Nah, kacau saja pikiran Jul. Maka Jul pun jadi seperti ayam berak kapur. Nah, begitu contohnya. Contoh saja Jul ya. Okey. Jadi kata musannif, suatu perkara telah mengacau fikiran saya pada suatu hari katanya. Ya. Jadi oleh kerana ada perkara yang mengacau fikirannya, batin saya berasa berat dengan beban itu. Batin ay ruhaniyah. Batin ay ruhaniyah. Nah, artinya apa? Fikiran saya, ya, perasaan saya, rasa dan perasaan saya terganggu. Ya. Jadi bilang apa? Batin ay ruhaniyah saya, batin ay ruhaniyah. Ai fikiran dan hati saya berasa berat dengan beban itu. Nah, rasa berat, terganggu. Berat ai terganggu. Nah, itu normal saja ya, keadaan-keadaan ini ada pada semua orang. Ada yang mau pulang kampung, belajar pun tidak boleh sudah, gitu kan. Nah, beban, berat saja pikirannya. Kemudian katanya, dan saya pohon. Pohon ai doa, gitu kan. Dan saya pohon ai doa, minta kesenangan, minta kepada Allah SWT kesenangan. Saya di sini adalah musannif kita, mursyid kita. Ya, katanya dia pun memohon, berdoa, minta kesenangan dan kesentosaan dan jalan keluar. Artinya dia minta kepada Allah, ya Allah tenangkanlah fikiranku, ya, berilah kesenangan, kemudahan kepadaku. Contohnya begitu. Berilah jalan keluar terhadap apa yang membebankan fikiranku ini. Nah, mungkin begitu, Pak. Saya ditanya apa yang saya mahu. Nah, ketika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon minta kesenangan, minta kesentosaan, minta jalan keluar, nah datang pertanyaan kepadanya. Nah, ini kita bincang sudah ya. Ilham ya. Nah, komunikasi ilham. Nah, mungkin terkait itu. Jadi katanya, saya ditanya. Nah, pertanyaan itu dalam bentuk apa? Nah, mungkin dalam bentuk ilham. Ilham orang-orang saleh. Bukan ilham seperti orang-orang mat saleh. Gitu kan? Nah, ilham orang-orang saleh. Jadi katanya, saya ditanya apa yang saya mahu. Kata saya berarti mursyid kita menjawab, saya mahu mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi kata mursyid kita, yang dia mahu adalah mati yang tidak ada kehidupan dalamnya. Dan satu kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Dia mau mati yang mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan dia mau hidup yang tidak ada mati di dalamnya. Nah, macam mana itu? Ya. Jadi ini permintaan. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olahnya begitu. Nah, dia mau satu kematian yang tidak ada hidup di dalamnya, dan dia mau hidup yang tidak ada mati di dalamnya. Nah, ini makinkan perkataan itu. Ya, ini perkataan ini masyhur di kalangan ahli-ahli rohaniah, orang-orang kerohanian. Nah, perkataan ini sangat masyhur. Ya, sehingga kita membincangkan dia, sehingga kita membahaskannya. Apa maksudnya ini? Okey, letakkan pertama
mati yang tidak ada hidup di dalamnya. Walid tulis supaya Walid pun ingat. Mati yang tidak ada hidup di dalamnya. Pertama, mati ya. Mati yang tiada hidup di dalamnya. Dan yang kedua, hidup yang tiada mati di dalamnya. Ya kan? Pertama mati, kedua hidup. Nah, kalau mau difikirkan secara jasmani, ini boleh gila kita ini. Kan? Orang boleh gila, tahu kan? Mau pikir macam mana ini? Mati yang tiada hidup di dalamnya, hidup yang tiada mati di dalam. Kan? Okey. Nah, kita mau bincang ini. Daripada setengah orang mengatakan inilah falsafah kerohanian. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah filsafat rohaniyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang filsafat rohaniyah. Kalau dalam bahasa Melayu itu falsafah kerohanian. Mandainya kita ya, kalau di Indonesia itu bilang filsafat kerohanian, betul kan? Walid ketika Viva tesis Walid bilang falsafah kerohanian, bilang salah, orang-orang itu bilang salah. Walid punya pemunakasyah itu, panel pemunakasyah itu bilang salah. Yang betulnya apa? Yang betulnya adalah filsafat rohaniyah. Jadi, nah betul menurut bahasa mereka kan. Nah bahasa kita falsafah kerohanian. Nah itu. Yang dimaksudkan dengan falsafah adalah dasar-dasar berfikir orang-orang rohaniyah. Ya, karena filsafat atau falsafah itu adalah dasar ataupun titik mula tercetusnya pemikiran tentang rohaniyah. Nah, ini boleh bercakap dengan kamu orang Standard University, tahu kah? Nah, walaupun kamu orang cap ayam saja. Ha? Nah, aku bilang cap ayam. Tapi kurang-kurangnya boleh bercakap tentang itu, bahasa begitu. Nah, nantinya kamu orang tidak janggal, kan? Biarpun kita mengaji pondok saja, tapi kita menguasai istilah-istilah yang pada mata mereka hebat, nah pada kita kacang saja istilah itu, kan? Kan ada apa pun. Okey. Jadi katanya, saya mahu mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya dan satu kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Nah, Walid contoh mudahkan bahasanya menjadi begitu. Kan? Jadi dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku, ya ketika dia terbeban dengan pemikiran ini kan, dia minta keamanan, kesentasaan daripada Allah, minta jalan keluar daripada Allah, sehingga datang berkomunikasi, mengatakan yang sebenarnya kau mahu apa. Jadi katanya, aku mahu mati yang tidak ada hidup di dalamnya, dan aku mahu hidup yang tidak ada mati di dalamnya. Okey. Jadi apakah dia mati yang tidak ada hidup di dalamnya? Apakah dia hidup yang tidak ada mati di dalamnya? Sedangkan seluruh hidup pada pandangan kita sekarang ada mati, kan? Betul kan? Seluruh yang namanya hidup pada pandangan kita sekarang ada kematian. Betul ke betul? Cuba kau contohkan. Cuba kau contohkan. Hidup yang ada mati. Contohnya apa? Contohnya kau belum mati, Bang. Iya. Apa?
Nah, kau contohkan supaya keluar dari kotak fikiranmu. Nah, berarti kau boleh melontarkan pandanganmu tentang apa? Tentang hidup sekarang ini. Gitu kan? Nah, hidup yang kita hadapi sekarang ini tetap ada kematiannya, begitu. Paham tak? Nah, anak ayam pun mati, ibu ayam pun mati, kambing pun mati, kerbau pun mati, gajah pun mati, babi pun mati, nah semua mati. Orang pun mati, tidak ada yang tidak mati, betul? Pokok pun mati, tumbuhan pun mati, betul kan? Tidak ada yang tidak mati. Nah, itu yang kita hadapi, sekarang yang kita hadapi. Nah, sekarang pertanyaan yang boleh sebutkan tadi sebagai falsafah itu tadi, falsafah atau filsafat itu tadi, menyatakan dalam bentuk istilah ya, menyatakan dalam bentuk istilah, bentuk ayat, mati yang tidak ada hidup, hidup yang tidak ada mati. Nah, kau mau paham itu, mau cari itu di mana? Paham tak? Sedangkan kita berdepan dengan kenyataan hidup yang ada di dalamnya mati, betul? Nah, mati yang ada di dalamnya hidup, betul? Kita berdepan itu. Kita berdepan dengan mati yang di dalamnya ada hidup, betul? Paham tak? Nah, dan kita juga berdepan dengan hidup yang dalamnya ada mati. Nah, pening sudah bangkil kan? Boleh mabuk kita dengan ayat itu. Ya kan? Mati yang di dalamnya ada hidup, ya betul, kerana kita datang dengan mati. Siapa yang datang dengan hidup? Siapa? Nah, bangkil datang dengan hidup kah? Nah, Mizi tunjuk kau apa? Kau pun datang dengan mati bangkil. Kan? Mana kau datang dengan hidup? Nah, ketika usiamu 4 bulan di dalam rahim ibumu, nah Allah meniupkan roh, kan? Nah, ketika Allah meniupkan roh kepadamu, kau pun hidup, tendang-tendang perut saja. Faham tak? Nah, itu. Nah, dari mati itu kemudian hidup. Kan? Datangnya hidup. Setelah hidup kau akan apa bangkil? Selepas hidup kau akan apa? Kau, bukan orang lain, kau. Nah, sekarang kau hidup sudah, kau dari mati. Faham kau boleh sebut tadi? Kemudian 4 bulan usiamu Allah tiupkan roh. Nah, kau hidup. Kan? Nah, selepas itu mati. Okey, selepas itu mati. Nah, berarti kenyataannya kita berdepan dengan mati yang ada hidup, kemudian hidup yang ada mati. Betul? Nah, sekarang mursyid kita mengemukakan satu falsafah, satu filsafat yang mati tidak ada hidup, yang hidup tidak ada mati. Nah, bertentangan kan? Bertentangan dengan kenyataan yang kita hadapi. Faham tak? Nah, inilah yang kita sebutkan tadi sebagai filsafat kerohanian, filsafat rohaniah atau falsafah kerohanian. Inilah maksudnya. Nah, kita cari, okey? Jadi faham dulu persoalannya. Jangan persoalan kau tidak faham, lepas tu kau mau cari. Nah, tidak jumpa apa? Jelas tak? Nah, okey. Jadi katanya, maka saya pun ditanya. Jadi apabila dia mengemukakan apa yang dia mahu, lalu dia pun ditanya, apakah jenis mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya? Dan apakah jenis kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya? Nah, dia pun dipersoalkan, disoalkan begitu. Nah, seperti soalkan pada kamu orang juga. Nah, kamu orang pun terpinga-pinga saja dengar. Ya kan? Nah, kenapa kamu orang terpinga-pinga? Jul, kau terpinga-pinga atau tidak? Atau kau memang faham sudah ini? Terpinga-pinga kah? Kan? Nah, terpinga-pinga saja, bukan terkejut beruk kan? Terpinga-pinga saja kan? Nah, siapa yang tidak terpinga-pinga dengan persoalan ini? Kau betul? Tidak terpinga-pinga? Tidak terpinga-pinga? Terkejut beruk saja? Terkejut beruk? Terkejut ular? Terpinga-pinga. Nah, kalau terpinga-pinga itu tidak terkait dengan ular kah, beruk kah, kambing kah? Nah, begitu. Ya, kau Lina, atau kau memang biasa sudah dengan persoalan sebegini? Tidak biasa.
Jadi terpinga-pinga juga kan? Nah, kau Mimi, kau pun terpinga-pinga juga. Oh, kau Sofia, terpinga-pinga juga. Nah, kamu tahu kan nenek kita di rumah tu dia tidak terpinga-pinga. Nenek kita, tok kita di rumah, dia tidak terpinga-pinga apa dengan soalan ini, tahu tak? Kalau kamu orang tidak percaya, sekejap lagi pergi tanya dia. Faham tak? Nah, okey. Jadi jawab saya, nah ketika orang bertanya kepadanya, ya, ketika dia bertanya, ketika apa ya, ini mau cerita dengan orang kah, ataupun mungkin dia sendiri kah, sebab komunikasi dia dengan ilham gitu kan. Nah, jadi dia pun, mursyid kita pun katanya, kata mursyid kita, maka saya pun ditanya, apakah jenis mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan apakah jenis kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Jawab saya, nah jawab mursyid kita, mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah matiku. Nah, jadi dhabitkan itu. Makingkan. Mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah, nah selepas ialah itu, matiku dari jenisku sendiri. Nah, making di situ. Mati yang tidak ada kehidupan, mati yang tidak ada hidup, ialah matiku dari jenisku sendiri. Jenisku diriku sendiri. Matiku dari jenisku diriku sendiri. Nah, kena kan pada jenisku. Nah, itu maksudnya. Koma di situ. Mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah matiku dari jenisku diriku sendiri. Nah, maksudnya kita mati dari diri kita sendiri. Nanti tidak timbul lagi akulah itu, akulah ini, aku tidak timbul lagi. Yang akan timbul ialah Allah. Kan? Nah, walaupun kita berada pada tubuh kita, berada pada diri kita, tapi keberadaannya nanti terkait dengan Allah. Nah, begitu. Faham tak? Supaya saya, aku. Nah, musannif penterjemah ini pun sekejap saya, sekejap aku saja di sini. Kan? Supaya saya, aku tidak melihatnya. Supaya saya, aku tidak melihatnya. Nya apa? Nya diri sendiri. Supaya saya, aku tidak melihatnya, nya diri sendiri. Nah, supaya kita tidak melihat diri kita sendiri. Kan? Nah, termasuk melihat diri sendiri itu adalah kepandaian. Faham tak? Nah, kita melihat kita pandai. Kita melihat kita bagus. Kita melihat kita ini, apa lagi Jul? Kita bijak, kita itu, kita ini, segalanya kita saja. Faham kan? Nah, itu berarti kita melihat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mematikan diri kita sendiri. Faham tak? Nah, jadi supaya saya, aku tidak melihatnya, diri sendiri, sama ada memberi manfaat atau memberi mudarat. Sama ada dalam hal. Sama ada diri kita sendiri itu dalam hal, sama ada dalam hal memberi manfaat atau memberi mudarat. Nah, selalu saja kita nampak, ya, kita tengok diri kita sendiri dalam memberi manfaat. Padahal yang memberi manfaat itu Allah. Betul kan? Ataupun memberi mudarat. Kita nampak diri kita. Bukan, Mbak. Yang memberi mudarat itu Allah. Wah, aku kuat, Mbak. Aku pukul dia sekali saja. Tumbang sudah. Nah, padahal yang memberi mudarat itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pukulanmu. Betul kan? Faham, Bangkil? Nah. Ya? Kalau Allah SWT tidak memberikan kepada kita keupayaan, nah jangankan pukul orang, nyamuk pun kita tidak mampu buat apa kan, nyamuk tahu tak? Nah, Allah membunuh
Siapa nama? Dalam Quran Allah menceritakan. Namrud kah? Yang mati dengan seekor nyamuk. Ya kan? Dia fikir dia kuat, dia hebat. Siapa boleh mengatasiku? Karena pada waktu itu siapa pun tidak berani Pak, dengan seseorang yang namanya Namrud. Kekuasaannya, kegagahannya dan sebagainya kan. Sampai-sampai dia merasakan dia hebat. Nah Allah SWT mengirim seekor nyamuk saja. Masuk dalam hidungnya, ya kan? Terus sampai masuk otaknya semua. Nyamuk. Kau kenal nyamuk Mizi? Siapa di antara kita yang tidak kenal nyamuk? Nah kalau tidak kenal, kita batalkan pemberian segala obat nyamuk itu, biar nyamuk hantam kita tiap-tiap malam. Nah baru kita kenal nyamuk namanya. Ya kan? Nah besarkan nyamuk. Nah mungkin saja nyamuk pada zaman Fir'aun besar-besar ini. Mungkin saja kan? Nah kerana orang pun pada waktu itu besar-besar. Jadi kalau orang pada waktu itu tingginya pokok kelapa, kalau nyamuk besar ini apa besarkah? Tidak kan? Nah itu saja. Nah kalau kita sekarang nyamuk besar ini, nah itu masalah kan? Itu paham tak? Nah nyamuk. Jadi kalau dibandingkan dengan Namrud yang begitu hebat, dia raja, penguasa, kekuatan, gagah, tiba-tiba dibunuh oleh seekor nyamuk. Kamu pikir apa itu? Paham tak? Nah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Nampak? Okey. Jadi katanya, sambungan tadi ya. Mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah matiku dari jenisku, ai diriku sendiri. Koma di situ. Kamu orang koma di situ. Supaya aku tidak melihatnya. Supaya aku tidak melihatnya, ai diriku sendiri. Tidak melihatnya, ai tidak nampak. Gitu kan? Tidak melihatnya, ai tidak nampak diriku sendiri. Nah, jika tidak nampak diri sendiri, baru kita tidak bergantung dengan diri kita sendiri. Betul? Nah itu. Apabila kita melihat kepada diri kita sendiri, nampak diri kita sendiri, nah kita setiap keadaan, setiap masa bergantung dengan diri kita. Bentuknya, akulah yang pandai, akulah yang bijak, akulah yang kuat, akulah yang itu, akulah yang ini. Sehingga akulah. Nah itu keakuan bilangnya. Nampak tak? Nah pada hakikatnya mana ada aku? Mata kau milik Allah. Itu kan? Mataku milik Allah juga. Telingaku milik Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Dan seluruh tubuh badanku, zahir dan batin, rohaniah dan jasmaniah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan upaya sahaja kepadanya. Allah mengizinkan upaya itu pada diriku. Betul tak? Nah begitu Pak. Jelas tak? Kau nampak sila? Okey. Kemudian katanya sama ada. Sama ada. Apa dhabitmu Mizi? Sama ada dalam hal memberi manfaat atau memberi mudarat. Nah, kita tidak nampak diri kita. Jangan kita nampak diri kita. Nah, itu bermaksud mati diri sendiri. Ya kan? Nah, kita tidak nampak diri kita lagi. Nah, itu hakikat yang benar. Ya. Nah, kita nampak nanti mata kita adalah mata kita sendiri. Nah, aku nampak mataku, kau nampak mata kau, Akil nampak mata dia sendiri. Semua ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan upayaku. Nah, nampak begitu. Kan? Dan akhirnya memunculkan apa? Akhirnya memunculkan kerendahan diri. Ya. Yang istilahnya tawadhu'. Apabila kita tidak melihat kepada diri kita, mati saja kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup, maha hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru datang kerendahan diri. Tidak sombong lagi. Kan? Tidak sombong saja dengan mata kita. Sombong saja dengan telinga kita. Sombong saja dengan anggota badan kita yang segar bugar. Sombong saja dengan keupayaan kita. Kan? Nah, sampai-sampai orang susah-susah datang minta sedekah gitu. Kerja apa? Kau ada tangan, kaki, kerja apa? Nah, dia pun bukan tidak mau kerja. Tapi tidak upaya kan. Nah, ada kelemahannya. Bagi saja Abang Bangkit. Jangan banyak-banyak soal. Kan? Kalau ada dalam poket itu 3.000, kau kasih 3.000 itu.
Okey. Kemudian lagi, apa lagi? Masih belum habis lagi penjelasan tentang mati yang tidak ada hidup. Dan mati dari diriku sendiri dan keinginanku, katanya. Nah, termasuk, silap tadi, Walid silap tadi. Perhati balik ayatnya. Mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya ialah matiku dari jenisku. Nah, jenisku itu betul apa? Bukan diri lagi. Jenisku itu ialah sesama makhluk. Jadi perbetulkan dhabitnya. Jenisku ai sesama makhluk. Nah, sebab ayat diri nanti ada di bawahnya. Jenisku ai sesama makhluk. Nah, itu kita bincang sudah pada dasarnya. Makhluk, benda, hal, perkara. Nah, sekarang istilahnya lebih ekstrim. Kalau sebelum ini kita berbincang tentang makhluk, benda, hal, perkara perlu dihapuskan daripada akal dan hati kita, begitu kan? Nah, sekarang lebih ekstrim. Boleh bilang ekstrim, kan? Lebih apa? Lebih kuat. Matikan terus, daripada menguasai akal, hati, makhluk, benda, hal dan perkara, daripada menguasai akal dan hati kita. Nah, istilah saja di sana. Faham tak? Okey. Itu lebih sudah ya. Matiku dari jenisku ai makhluk, ya, ai makhluk, supaya aku tidak melihatnya, supaya aku tidak memandang kepada makhluk itu sama ada memberi manfaat atau memberi mudarat. Nah, memandang ai dipengaruhi, supaya makhluk yang dilihat nanti tidak dapat mempengaruhi. Nah, itu kita bincang sudah banyak kali. Dan mati dari diriku sendiri. Nah, ini baru diriku sendiri. Dan termasuk juga mati yang tidak ada hidup lagi, yaitu mati dari diriku sendiri dan keinginanku. Ya, mati dari diriku sendiri dan keinginanku. Itu mati jenis pertama ini. Mati yang tidak ada hidup lagi. Ya, jadi kita mau apa? Syekh Mursyid kita menjawab mati daripada diri sendiri, diriku sendiri. Nah, berarti tidak ada keakuan lagi, ya. Dan keinginanku, demikian juga keinginanku, melainkan semuanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana kau inginkan bagaimana sekalipun, nah tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pasti terjadi itu adalah izin Allah. Gitu kan? Nah. Kemudian lagi apa? Tujuanku. Nah, demikian juga mati, ya, mati dari sebarang tujuanku selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada tujuan lagi, ya, tidak ada tujuan lagi daripada jenis makhluk, termasuk diri sendiri dan keinginan kita, keinginanku. Ya, begitu juga tidak ada tujuanku lagi melainkan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mati dari harapku, ya, begitu juga mati dari harapku dalam hal dunia dan akhirat. Mati daripada mengharapkan, ya. Harapku berarti aku mengharapkan hal dunia dan hal akhirat. Sehingga saya tidak ada dalam semua ini. Sehingga aku tidak ada dalam semua ini. Nah, sehingga kita tidak ada, tidak wujud. Jadi perkataan lazim yang digunakan oleh para ulama kita nantinya adalah wujud. Sehingga kita tidak wujud dalam semua ini. Kan? Jadi seolah-olahnya kita tidak wujud dalam apa? Kita tidak wujud kita dalam tujuan, melainkan Allah. Tidak wujud kita dalam keinginan, melainkan Allah. Tidak wujud kita dalam mudarat manfaat, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Kan? Dan penjelasan mudahnya, makhluk tidak boleh memberi mudarat manfaat. Diri kita sendiri pun tidak boleh memberi mudarat dan manfaat. Keinginan kita sendiri pun tidak boleh mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu kan? Tujuan selain daripada tujuan-tujuan yang lain tidak boleh mendatangkan mudarat dan manfaat. Betul kan? Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Jadi maksud mati yang tidak ada hidup ialah matikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Matikan
matikan seluruh makhluk Allah SWT termasuk diri kita sendiri. Nah, kita sebenarnya tidak ada wujud, tidak ada apa ya, mau istilahkannya. Kita sebenarnya tidak ada hidup. Kita sebenarnya tidak ada hidup melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Bolehkah begitu ayatnya? Jadi kalau diperjelaskan ya, kalau kita dalam bentuk, sekejap boleh fikirkan dalam bentuk yang lebih boleh membantu kita ya. Membantu pemahaman kita. Nah, begini Pak mungkin. Hidup dalam istilahnya disebut hayat ya. Sifat hayat bagi Allah. Hayat bagi Allah ya. Nah, hayat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita katakan hayat kita. Nah, ini termasuk makhluk ya. Hayat kita dan makhluk. Nah, ini bahagian kecil dan bahagian besarnya adalah hayat bagi Allah. Nah, jadi hayat bagi Allah ini kemudian mengizinkan kepada kita, mengizinkan kepada kita, izin di sini kan? Izinkan kepada kita hayat. Izinkan hayat kita dan hayat sekalian makhluk. Faham tak? Boleh ceritakan begini. Boleh sebutkan begini. Nah, hakikatnya kita tidak ada. Ini hakikatnya. Kita blank saja. Blank. Dengan? Nah, kerana itu la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita di sini tidak ada daya upaya apapun. Lalu kita bergerak, bertindak dan sebagainya, izin. Daripada siapa izin itu? Nah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, apabila diizinkan Allah, maka berlaku kepada kita apa yang kita namakan sebagai ikhtiar. Nah, ini. Nampak kan? Nah, kita cuma berlaku ikhtiar saja. Dalam ikhtiar itu ada kekuatan yang sempurnakah? Tidak. Ada keupayaan yang sempurnakah? Tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ikhtiar di sini. Ya, kita bawa isunya ke sini. Isu ikhtiar ini kita bawa ke sini ya, kasih dia besar sikit supaya kita nampak. Nah, kita bawa ikhtiar. Nah, ikhtiar kita. Kan? Nah, ikhtiar kita ini boleh memberi kesan enggak? Tidak boleh kan? Nah, Bangkil hari ini dia ikhtiar katakan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Yang lain pun sama saja, Pak. Nah, ikhtiar kita ini hari, boleh mendatangkan kesan enggak? Boleh boleh memberi kesan enggak? Contoh ya, makan, minum, tidur. Ini boleh memberi kesan enggak? Kan? Memberi kesan, betul ke ayatnya? Memberi bekas, nah itu yang patut wajar. Memberi bekas. Nah, tidak mungkin ikhtiar kita memberi bekas, melainkan datang pula di sini izin Allah Subhanahu wa taala ke atas ikhtiar kita. Betul kan? Nah, begitu. Izin Allah ke atas ikhtiar kita. Nah, berarti Allah mengizinkan, konsep izin Allah SWT itu sangat menyeluruh. Nah, itu yang pertama. Kan? Mengizinkan kepada kita ikhtiar itu pertama. Dan kemudian mengizinkan kepada apa yang kita ikhtiarkan. Jelas kan? Nah, dua konsep izin Allah SWT itu berlaku dalam dua bentuk. Satu, mengizinkan kepada kita ikhtiar. Dan yang kedua, mengizinkan kepada apa yang kita ikhtiarkan itu memberi bekas. Jelas kan? Nah, kalau demikian, kau adakah? Nah, kita tiada pada hakikat. Semuanya dengan izin Allah. Nah, lebih kurang kita katakan begini, aku apapun tiada. Macam Walid tiada apa sudah? Ya. Apapun tiada Walid. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Milik Allah. Jadi kalau strukturnya begini Pak Walid sekarang. Pemiliknya ialah Allah. Ya, kerana kita mewakafkan diri kepadanya kan. Nah, di bawah Allah itu pondok. Kita strukturkan begini seolah-olahnya pondok kita. Nah, di bawah pondok itu nah mungkin Pak Walid di sini. Nah,
diri Walid di sini. Tahukah? Nah, Walid mewakafkan diri Walid kepada pondok, kan? Dan pondok ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Kan? Contohnya begitu. Jadi struktur, ya. Jadi dalam konteks ini daripada Allah kepada kita, nah itu izin. Kemudian Allah mengizinkan kepada kita ikhtiar. Kemudian setelah kita berikhtiar, lagi sekali izin Allah Subhanahu wa taala ke atas apa yang kita ikhtiarkan. Jadi gambaran itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak memiliki apapun yang namanya qudrah, yang namanya iradah, yang namanya keupayaan, yang namanya kehendak, yang namanya keinginan. Tidak ada. Fahamkah? Nah, bahkan keinginan yang tercetus daripada kita pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mau menguji kita. Betul kan? Nah, kau nampak macam bagus, sembang besar saja, nah Allah datangkan sikit keinginan mau kepada perempuan yang tidak menutup auratnya itu. Nah, contohnya begitu kan? Faham tak? Betul kamu orang faham ni? Kamu orang jangan nanti Walid tanya tidak faham. Rotan besar ini Walid bagi ini. Ini pun kecil juga kan? Ada lagi satu besar gantung itu belum turun lagi. Yang sedang gantung. Anjung yang buat rotan itu. Dia dulu yang nanti kena, tahu tak? Nah, Walid cakap ini, dan jangan ada orang yang pergi diam-diam potong rotan itu sorok-sorokkan. Ha? Okey. Itu ayat terakhirnya. Sehingga saya tidak ada di dalam semua ini. Saya tidak ada. Nah, pelajaran untuk kita berarti kita pun tidak ada kan? Nah, kita tidak ada. Sebab itu, dalam bahasa filsafat atau falsafah orang-orang kerohanian, yang maha ada itu Allah. Yang lainnya semua tiada. Kan? Nah, bukan tiada itu berarti tidak ada, tidak wujud kita. Nah, wujud Allah SWT itu hakiki. Nah, wujud kita itu majazi. Majaz saja. Faham tak? Adanya kita kerana untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Untuk menunjukkan adanya Allah SWT kepada kita. Ayat ini berbelit-belit, tapi falsafahnya gitu. Faham tak? Faham Izi? Faham kau Bangkil? Nah, adanya kau kerana Allah mengizinkan kau ada, dan untuk menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Faham tak? Boleh jelas begitu? Jadi bukan isu itu yang kita mau lihat, yang kita mau faham dari sudut kerohanian, bahawa kita tidak memiliki apapun pada hakikatnya termasuk kewujudan. Jelas kan? Nah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa kerdilnya kita di situ. Kerdil kan? Nah, kita mau sombong buat apa? Kita mau bercanggah dengan syariat Allah buat apa? Karena kita tidak mempunyai apapun. Nah, itu satu pandangan ilmiah, ya, dalam konteks kerohanian yang sangat menyedarkan. Nah, begitu. Okey. Nah, jadi kita seperti mursyid kita, dia merasakan saya tidak ada dalam semua itu. Nah, kita pun tidak ada pada hakikatnya. Ada, ya, majaz saja. Majaz. Kalau majaz itu diartikan, disebut dengan kiasan. Nah, majaz itu juga diartikan dengan imtisal. Ya, setengah daripada istilah imtisal. Majaz ai imtisal. Majaz, keberadaan kita hanya majaz, berarti keberadaan kita menjadi misal, menjadi imtisal. Nah, kerana itulah kita adalah alat. Kita belajar sudah sebelumnya. Ya. Kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majaz, ya, sebagai kiasan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu kita perlu menjadi alat bagi Allah. Nah, Allah menjadikan apapun yang diwujudkannya sebagai alat untuknya. Ya, untuk menyebarkan agama Allah, Allah menjadikan alatnya Nabi. Ya? Dan kemudian Allah menjadikan alatnya orang-orang yang mengikut Nabi. Nah, sampai kepada kita sampai hari kiamat. Faham tak? Nah, begitu. Pun begitu kita tidak boleh memberikan hidayah.
Kenapa? Kerana kewujudan kita bukan kewujudan yang hakiki, majaz saja. Allah yang memberikan hidayah, betul kan? Faham Akil? Jadi Allah memberikan hidayah. Jadi kita yang kewujudan kita yang majaz ini menjadi alat bagi Allah. Nah, kita diperintahkan supaya menyampaikan saja, begitu. Seperti Walid sampaikan kepada kamu orang, Bang. Ya kan? Nah, Walid tidak boleh memberikan hidayah. Begitu juga Walid tidak boleh merubah kamu orang. Yang boleh merubah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau mau jadi hantu juga Walid tidak boleh buat apa. Kalau mau jadi waliullah, nah silakan. Nah, begitu kan? Okey. Berkenaan kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya, kata musannif, ialah kehidupanku dengan lakuan Tuhanku. Itu kita bincang besok, bah. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Jadi panjang, tak habis di situ. Kita habiskan satu-satu, okey? Nah, kita sambung besok berkenaan kehidupan yang tidak ada mati di dalamnya. Masih di situ. Yang kedua sudah. Tadi mati, nah sekarang hidup. Okey. Wallahu a'lamu bissawab ya kama qala. Ya. Kuat sikit. Tak dengar hang kata apa? Falsafah sufi, jarang orang menggunakan istilah ini dengan falsafah sufi. Kecuali ada seorang yang menggunakan istilah ini, bukan ada seorang. Ada banyak, tapi orang-orang mutaakhir, kelompok-kelompok tasawuf mutaakhir yang mengatakan ini adalah falsafah kesufian. Jadi bila dia menggunakan istilah falsafah kesufian, nah dia terlalu spesifik. Benda tu jadi kecil. Skop dia jadi kecil. Sedangkan kalau kita mengatakan ini adalah falsafah kerohanian, nah skop dia sangat besar. Dan skop inilah yang mewujudkan perkembangan spiritual ataupun perkembangan kerohanian seterusnya. Jadi kalau ada orang menggunakan falsafah sufi, kita pernah baca salah seorang yang menggunakan istilah falsafah sufi adalah Hussein Nasir, Profesor Hussein Nasir An-Noir. Dia menggunakan istilah falsafah sufi. Kalau di Nusantara kita ni Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, nah dia menggunakan istilah falsafah sufi. Hamzah Fansuri. Mana kenal Hamzah Fansuri? Tu. Kan? Adapun para ulama yang tabi'in tidak menggunakan istilah falsafah sufi. Bahkan istilah falsafah tu pun dia tak guna. Kan? Istilah falsafah itu disebut pada orang yang membuat kajian, orang yang mengkaji. Jadi bila orang buat kajian, ni apa sebenarnya? Ini adalah falsafah kesufian. Itu. Sedangkan para ulama-ulama contoh macam Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala, mereka ni bukan orang yang buat kajian, mereka adalah orang yang menyebarkan mesej kerohanian. Nah, sebab itu mereka berpegang dengan dasar kerohanian. Falsafah ni digunakan oleh orang yang buat kajian. Jadi mereka yang menyebut falsafah tu. Faham tak? Jadi soalnya apakah sama? Mungkin sama, mungkin tidak. Cuma dalam bentuk analogi kita, apabila falsafah kerohanian itu disebut sebagai falsafah sufi, kecil sangat, skop dia kecil. Lebih teruk, lebih parah daripada itu bila sebut skop sufi, dia membabitkan kelompok tertentu. Kan? Contohnya kalau Naqsybandinya, kalau Qadariyahnya, kelompok, skop tu kelompok. Tapi kalau falsafah kerohanian, dia global. Kan? Naqsyabandi ke, apa ke, semua akan terlibat mengkaji dasar itu, memahami dasar itu. Clear? Itu. Okey. Kita tak sesuai lagi menggunakan istilah falsafah kesufian
Sebab kita belum lagi membawa pengetahuan kita ini kepada secara spesifik, dalam bentuk yang spesifik. Belum lagi. Okey. Lain ada soalan? Tiada. Apa nasi semua orang? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khil fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Aqimis shalah.